Pandang Bulu, pendukung KKB disikat. Kepala Distrik Kenyam, MM diduga ikut mendanai. Ayo siapa lagi? Tak pandang bulu semua yang mendukung gerakan KKB, kelompok kriminal bersenjata disikat. Terbaru April 2023, seorang pria inisial MM, 37 tahun, kepala distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, ditangkap Satgas Operasi Damai Kartens. MM ditangkap karena diduga ikut mendanai dan menyuplai amunisi kepada KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Kepala Operasi Damai Kartens, Kombes Faizal Ramadhani membenarkan MM ditangkap pada April 2023. Ditangkap karena diduga mendukung, ikut mendanai, dan menyuplai senjata untuk teroris KKB. Saat ini MM sudah dibawa ke Papua Tengah untuk proses lebih lanjut. Sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Devahiri mensinyalir adanya keterlibatan oknum pejabat pemerintahan, tokoh masyarakat dalam mendanai operasi KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Karenanya, kepolisian berjanji akan menyikat semua pihak yang terlibat dalam pendanaan gerakan KKB. Tak pandang bulu apakah itu masyarakat biasa, tokoh masyarakat maupun pejabat pemerintahan bakal disikat. Kami akan menyasar siapapun baik masyarakat maupun pejabat yang mendukung aktivitas Egyanus. Akan kita tegakkan hukumnya, tegas Kapolda. Ditegaskan waktu negosiasi yang diberikan dengan kelompok Egyanus sudah terlalu lama, lebih dari 2 bulan pasca penyandera pilot Susi Air, namun negosiasi masih menemui jalan buntu. Karena Polri bakal mengambil langkah-langkah tegas untuk menyelesaikan persoalan ini. Kapolda Matius menegaskan TNI dan Polri sudah berbagi tugas sejak awal operasi penegakan hukum dilakukan untuk menghadapi KKB Papua. Kepolisian menangani masalah negosiasi, sedangkan TNI dikomandoi Panglima membantu Satgas Damai Kartens dalam hal penegakan hukum. Sementara itu, TNI terus memburu keberadaan KKB. Ruang gerak KKB dipersempit, suplai makanan diputuskan. Diperkirakan perjuangan gerakan KKB tidak akan lama lagi. Buktinya, karena kondisi tertekan, tidak ada sumber makanan, suhu udara sangat dingin serta menjadi target buruan. TNI Polri membuat KKB frustasi. Akhirnya segerombolan KKB yang ada di Kabupaten Puncak, Papua berlarian turun gunung menggunakan atribut berperang lengkap dengan senjata. Mereka berlarian menuju desa. Kedatangan mereka bukan untuk menyerahkan diri dan siap berikrar setia kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi NKRI. Kedatangan KKB ini disambut Bupati Puncak. Setelah berkumpul dan berikrar setia ke NKRI, mereka melepaskan atribut perangnya dan memakai pakaian putih merah yang menjadi identitas NKRI. Mereka mengaku bosan dan tidak nyaman lagi berada di hutan, dikutip dari akun prajurit Cendrawasih. Sebelumnya lagi, Lambet Pekikir, Panglima UPM Organisasi Papua Merdeka menyerah. Dia mengajak seluruh UPM untuk meninggalkan kekerasan senjata. Saya meminta semua pejuang UPM untuk mengedepankan dialog damai untuk membangun tanah Papua. Imbuhnya, utamakan perdamaian, karena dalam damai ada pembangunan yang indah untuk negeri ini, sambungnya Lambet Pekikir. Tanah Kerum titik awal dimulainya perlawanan kepada Indonesia. Di Tanah Kerum, inilah bangkitnya perjuangan melawan Indonesia. Sudah damai, buktinya perdamaian. Lambet Pekikir menyerahkan 6 pucuk senjata api berserta amunisi kepada Pangdam Cendrawasih Majen TNI Muhammad Saleh Mustafa. Penyerahan senjata ini dilakukan Senin 1 Mei 2023, perbatasan Tugu, batas negara Indonesia dan Papua Nugini. Sementara itu, Pangdam Cendrawasih mengapresiasi perdamaian dan penyerahan senjata. Ini bukti terciptanya kedamaian di tanah Papua. Imbuhnya tak cuma menerima senjata, Pangdam juga menerima ketulusan hati Lambet Pekikir untuk Papua yang damai.
TNI Polri ringkus Yomison Murib, anggota KKB yang sering beraksi di Ilaga. 4,7 juta ikut disita. Tim gabungan TNI Polri berhasil menangkap Yomison Murib YM, seorang anggota kelompok kriminal bersenjata KKB, Rabu 5 April 2023. Yomison Murib ditangkap di Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, dan Rem 172-PVY Brigjen Sri Widodo mengatakan Yomison Murib merupakan anggota KKB yang sering beraksi di wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak. Menurut Brigjen Sri Widodo, penangkapan Yomison Murib berawal ketika ada laporan tentang 6 orang yang mencurigakan dengan menggunakan beberapa sepeda motor dan bergerak terpencar. Setelah mendapatkan laporan tersebut, Satgas Pantas Yonif Rider 303-SSM melakukan pemeriksaan terhadap seluruh kendaraan yang lewat di depan pos TNI yang ada di Kampung Wako. Pukul 11.42 WIT dilakukan pemeriksaan terhadap 1 orang yang mencurigakan yang menggunakan motor KLX dan ditemukan bukti foto dan video